Alhamdulillah sore ini kita kembali bertemu dengan eh, Bang Aam ya. Beliau adalah seorang profesional di bidang cukur mencukur ya. Mungkin kita akan bertanya ke Mas Aam ya. Bagaimana awal mulanya ketika bisa proses mencukur? Silakan, Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aam Darmawan, berasal dari Kota Garut. Oh, berarti Asgar ini. Asgar, betul, Pak. Iya. Sebetulnya saya juga bukan pakar banget gitu ya di dalam masalah percukuran. Karena saya juga kalau saya bilang saya ahli, saya juga masih menggali pengalaman dari teman-teman yang sudah expert gitu ya. Kalau untuk awal mula kenapa saya jadi tukang cukur, karena kebetulan memang orang tua, saudara-saudara juga banyak yang profesinya tukang cukur. Oh, berarti turun temurun ya? Alhamdulillah, kami keluarga memang kebanyakan mayoritas profesi kami ya tukang cukur gitu. Oh gitu. Awal mulanya karena dulu pulang sekolah tuh kalau teman-teman suka mampir gitu ke pangkas rambut orang tua. Nah, cuman karena orang tua posisinya mungkin sibuk gimana, jadi mau nggak mau saya coba belajar gitu. Oh gitu. Tadinya cuma sekedar aja, cuma karena memang lama kelamaan kita sering motong rambut teman-teman ya, kita jadi hobi gitu Pak. Masa pandemi ini semua usaha hampir kita lihat semuanya itu tiarap. Betul. Ya kan? Betul, cuman kalau untuk barbershop sendiri atau pangkas rambut, walaupun dia mengalami penurunan customer-nya atau pelanggan banyak datang semua, sedikit penurunannya nggak terlalu berpengaruh lah gitu. Artinya banyak pelanggan yang mungkin ketika takut datang ke pangkas rambut, minta juga dia didatangin ke rumahnya karena memang kebutuhannya untuk rambut untuk selalu ingin dicukur atau selalu rapi gitu kan. Banyak cara sebetulnya yang bisa kita lakukan. Kita jemput bola ke customernya juga, itu juga pilihan tepat gitu. Jadi kalau menurut saya secara keseluruhan penurunannya nggak terlalu berpengaruh gitu. Walaupun mungkin di awal-awal iya ya, tapi kalau untuk kesini sekarang udah hampir mau normal lah gitu. Berapa kira-kira porsi pemotongan perharinya, Bang Aam? Kalau itu relatif, beberapa tempat biasanya satu hari itu rata-rata 25 sampai 30 kepala. Oh, lumayan banyak ya? Ya. Dengan harga berapa? Kalau kita kan segmennya menengah ke bawah atau pangkas rambut biasa gitu, jadi semi barber lah gitu. Jadi 20.000, 25.000 itu udah sekarang masih posisi 20.000. 20.000. Oh iya. Jadi berarti terjangkau sekali gitu. Iya. Terus ada nggak keinginan ke depan ya kan untuk membuka usaha yang lebih besar lagi, atau mungkin kita sebagai owner ya kan, bukan lagi sebagai pekerja? Iya. Betul. Harapan saya ke depan karena saya basicnya memang pangkas rambut biasa tadinya awalnya gitu ya. Nah setelah dapat kita materi barbershop atau pelatihan yang lebih barbershop ini kan lebih profesional, tentunya lebih image-nya lebih bagus ya, lebih high gitu kan. Artinya saya berusaha nanti ke depan untuk memadukan antara pangkas rambut tradisional dengan skill barbershop. Jadi keduanya itu bisa disatukan gitu. Jadi di satu sisi kalau barbershop itu kan kita tempatnya juga lebih eksklusif, lebih fasilitasnya ada AC dan segala macam. Di sisi lain pangkas rambut juga ada kelebihannya juga gitu. Jadi kalau di pangkas rambut Asgar biasanya setelah pangkas rambut itu kan suka pijit, refleksi iya. Nah itu kelebihan kita yang memang harus kita terapkan juga di barbershop gitu. Itu adalah satu kelebihan tukang cukur yang memang banyak
banyak dirasakan sama teman-teman yang pelanggan tukang cukur itu sangat 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 apa namanya sangat enak sangat puas gitu pelanggan. Sementara di barbershop kan hanya pelayanan apa namanya potong rambut, cuci rambut dan sebagainya, pewarnaan segala macam. Artinya kalau itu kita barukan dalam satu tempat dengan fasilitas yang memadai dan apa namanya itu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan juga. Tentunya kita harapan kita kan pelanggan kita makin banyak, terus juga kita bisa apa namanya bisa mengembangkan terus gitu, bisa buka cabang beberapa di tempat gitu. Iya. Terkait dengan kepuasan pelanggan juga, berarti ini terkait juga dengan masalah higienitas dari pangkas rambut itu sendiri. Ya. Kira-kira cara apa untuk menjaga higienitas dari pangkas rambut, Bang Aam? Kita standar kita ikutin prokes yang memang sudah dianjurkan sama pemerintah. Kita sarankan memang si apa namanya kita gitu sebagai tukang cukur selalu memakai masker gitu ya. Kalaupun memang terpaksa harus buka masker, artinya hanya untuk accident aja atau apa namanya kita wajibkan sih semuanya pakai masker. Terus juga sebelum pelanggan kita masuk kita persilakan untuk cuci tangan dan untuk apa namanya kadang-kadang kan teman-teman suka berderet duduknya suka karena ramai antri, kita terpaksa mungkin kita harus bisa ngarahin mereka untuk bisa jaga jarak gitu Pak. Selama ini sih memang apa namanya kehigienisan kita beberapa pangkas rambut mungkin pakai kipas angin gitu kadang-kadang. Nah kipas angin itu yang mungkin sirkulasi udaranya kurang menyehatkan, artinya memungkinkan untuk rambut itu bertebangan kemana-mana. Jadi kita coba nanti untuk apa namanya pemasangan kipas angin atau hal-hal yang membuat istilahnya kita kurang sehat itu di fasilitasnya diperbaiki lagi. Ya, kalau kita lihat kan biasanya di pangkas rambut itu handuknya itu yang dipakai, ya kan? Iya. Itu dia bergantian tuh, ya kan? Karena dikhawatirkan juga, ya kan, dari ketombe atau kulit dari satu orang dengan orang lainnya itu mungkin ada yang terkena penyakit kulit, ya kan? Ini triknya bagaimana nih? Ya, buat menghindari hal seperti ini. Itu juga salah satu hal yang mungkin saya dan teman-teman juga perbaiki juga gitu. Karena memang sudah menjadi momok biasa pangkas rambut tuh rambutnya handuknya dikelepin, tutupnya kurang bersih karena selama ini edukasi kita kan biasanya tukang cukur fokusnya ke pokoknya ada pelanggan datang cukur. Nah untuk sekarang mungkin saya juga akan menerapkan higienis yang seperti tadi gitu. Jadi bahkan sekarang kan ada tisu leher tuh, jadi teman-teman yang dicukur atau pelanggan kita sebelum kita pakai gigit itu di lehernya dialasin juga tisu leher gitu. Itu sedikit mengurangi juga jadi sikip ini nggak kena langsung ke kulitnya, ada sedikit pembatas lah di lehernya. Dan untuk handuk memang kita harus selalu terjaga kebersihannya. Itu salah satu menjaga juga kesehatan kita. Jadi mulai sekarang kita nanti untuk handuk tuh paling enggak 2-3 orang ganti, atau kalau yang enggak kotor-kotor, kalau enggak ini banget ya maksimal 3 orang lah gitu. Jadi kita siapin handuknya itu lebih banyak gitu dari biasanya Pak. Dengan kondisi yang seperti ini otomatis kan berarti menambah biaya, ya kan? Menambah biaya karena tadi ada ada tisu, ada handuk yang harus seringkali diganti, ya kan? Ini berpengaruh nggak terhadap ongkos pangkas rambut itu sendiri? Apa tetap seperti itu, ya kan? Yang otomatis nanti mengurangi profit kita atau mungkin akan dinaikkan? Itu sih tergantung kita memanajenya Pak. Kembali ke penanganan kita. Jadi kalau menurut saya walaupun menambah kos nggak terlalu tinggi gitu ya untuk perawatan atau untuk itu kan harganya masih
masih di bawah, masih terbilang terjangkau lah gitu. Untuk penggantian handuk kan nggak terlalu menambah biaya kalau menurut saya. Tapi kalaupun memang nanti harus menambah biaya, saya rasa sih teman-teman konsumen juga kalau untuk menambah mungkin antara 5.000 sampai 10.000 dia juga nggak keberatan. Itu tergantung kitanya juga sebenarnya. Oke. Kalau menurut saya pribadi nggak terlalu pengaruh kalau untuk biaya-biaya seperti itu gitu. Artinya kan kesehatan kita yang kita utamakan dan pelanggan kita yang kepuasan pelanggan yang lebih kita utamakan juga gitu. Iya. Terus selama ini pangkas rambut yang sudah berjalan itu di rumah atau di tempat keramaian? Saya buka 2 lokasi. Oh, 2 lokasi. Ya, berarti mempekerjakan orang lain dong? Yang sudah on itu 2 tempat. Ya, ada beberapa karyawan yang sudah sudah